Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Oke, kita lihat ini ada 2 paragraf ya teksnya. Ini jenis yang satu teks saja, bukan yang perbandingan 2 teks ya. Many people got news from social media sites and networks. Oke, ini kata kuncinya news, social media sites, lalu networks. Kemudian berikutnya kata kunci yang bisa kita ambil lagi dari kalimat terakhir ya, yaitu adalah this. Ini bukan stones ya, ini stories maksudnya. These stories created to either influence people's views, political agenda, cause confusion. Nah, ini berarti ada sesuatu yang buruknya di sini ya, karena ini bermakna negatif ya, cause confusion. Di kalimat sebelumnya ada kata false information. Lalu di kalimat pertama paragraf kedua disebutkan 4 types of fake information. Oke, berarti hubungannya adalah mengenai informasi yang palsu atau informasi yang salah ya, yaitu ada di berita dari social media sites dan juga networks. Oke, itu inti dari teks ini. Untuk soalnya ada di, ini mulai soalnya dari sini ya ternyata ya. According to the passage, false information itu dibuat ya untuk secara sengaja mengapakan pembaca. Nah, deliberately itu artinya adalah secara sengaja, kata lain dari intentionally gitu ya. Nah, ini karena soalnya adalah according to the passage, ini modelnya itu adalah stated details ya. Jadi kata-katanya ini pasti ada di teksnya. Mungkin kata-katanya nggak persis sama tapi menggunakan paraphrase. Bisa yaitu dengan mengubah struktur kalimat atau menggunakan sinonim ya. Kita coba cek apakah ada kata deliberately tadi, ternyata ada di paragraf 1 ya. False information is news, stories or hoaxes created to dibuat deliberately deceive readers. Oke, deceive ini ya artinya adalah menipu atau menyesatkan ya, sengaja untuk mengarahkan ke yang tidak benar. Berarti di sini kita cari di pilihan A, B, C, D, E yang mana yang artinya persis sama dengan kata deceive ya. Mislead artinya adalah menyesatkan ya. Wah, sudah langsung ketahuan jawabannya ya. Jelas yang A ini, tapi kita coba cek satu persatu ya untuk sekaligus menambah perbendaharaan kata kita ya. Betray itu artinya adalah mengkhianati. Lalu blame artinya menyalahkan atau menuduh gitu ya. Menyalahkan, bukan menyalahkan ya, tapi menyalahkan. Kemudian dismiss ini artinya membubarkan atau membongkar juga bisa ya, membubarkan sesuatu. Lalu disappoint artinya mengecewakan. Oke, mengecewakan. Jadi jelas ya, tadi deceive itu artinya adalah menyesatkan atau mengarahkan ke yang informasi yang salah. Sudah pasti jawabannya adalah sama dengan yang A, yaitu mislead. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 adalah, masih dengan teks yang tadi ya. Soalnya itu mulainya adalah dari sini ya. Based on the passage, ini sama dengan according to the text ya. Jadi yang diminta adalah pastinya stated detail ya, informasi yang memang ada tertulis di teksnya, bukan yang tersirat ya. Kata sloppy di paragraf 2 artinya adalah sloppy, ada di sini ya sloppy ya. Oke.
Fourth, there is sloppy journalism. Oke, kalau nggak tahu artinya kita bisa ngelihat dari kalimat yang selanjutnya. Ini mencari dari konteks ya. Pakai teknik mencari dari konteks. Sometimes reporters or journalists bisa saja menerbitkan cerita ya atau beritanya ini dengan informasi yang tidak bisa diandalkan, unreliable information, atau tanpa mengecek semua fakta yang ada. Nah, berarti ini maksudnya nih sloppy sama dengan unreliable information, tidak mengecek semuanya. Nah, yang paling pas yang mana artinya berarti ya. Apakah A, firm, artinya itu kokoh atau teguh ya, kokoh, kuat. Kemudian slippery ini artinya hati-hati, walaupun mirip dengan kata sloppy, slippery itu artinya licin ya. Ya seperti lantai slippery gitu ya, licin. Careless itu artinya tidak hati-hati. Tidak hati-hati. Atau sembrono gitu ya. Tidak hati-hati. Kemudian ignorant itu artinya adalah tidak peduli. Oke, atau yang mengacuhkan gitu ya, tidak mempedulikan sesuatu, ignorant. Convincing itu artinya meyakinkan. Oke, convincing, meyakinkan. Nah, nggak mungkin nih meyakinkan karena di sini dibilangnya unreliable information. Jelas yang paling pas di antara 5 ini adalah yang careless, tidak hati-hati atau sembrono, karena main langsung bikin berita tanpa mengecek fakta-fakta yang ada. Benar-benar ya asal aja gitu. Jadi tepat ya, jawaban yang untuk nomor ini adalah C, yaitu careless. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3 itu mulai dari sini ya. To produce reliable information, untuk bisa menghasilkan informasi yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan ya. Para jurnalis itu titik-titik double check, ngecek 2 kali gitu ya. Semua fakta yang mereka punya. Oke, apakah menggunakan, ini semuanya adalah model auxiliaris ya, kata bantu model, yaitu yang menunjukkan seberapa urgensinya kegiatan yang dilakukan, dan ini juga berbeda-beda ya tiap ininya ya untuk penggunaannya. Would ini biasanya digunakan untuk kerelaan melakukan sesuatu ya, yaitu willingness, niat atau kerelaan melakukan sesuatu. Could ini lebih kepada ability, kemampuan melakukan sesuatu. Tapi bisa juga selain ability itu digunakan untuk possibility, kemungkinan ya, possibility. Kemudian might itu biasa digunakan untuk izin ya, permission, untuk melakukan sesuatu, permission. Kemudian must ini untuk obligation, yaitu sesuatu yang wajib ya, wajib dilakukan, obligation. Lalu shall ini berbeda dengan should ya. Should itu kan rekomendasi atau saran, sedangkan shall itu lebih banyak digunakan untuk ajakan ya. Ajakan melakukan suatu hal, misalkan shall we eat now, shall we dance tonight, dan lain sebagainya ya. Oke, karena di sini konteksnya adalah memproduksi ya informasi yang dapat dipercaya, artinya jurnalis double check ini adalah suatu keharusan yang memang harus dilakukan untuk menghindari informasi yang misleading, informasi yang tentunya menyesatkan. Maka yang paling pas jawabannya adalah yang D atau must ya, yang berhubungan dengan obligation. Jadi to produce reliable information, journalist must double check all of the facts they have. Karena kalau tidak akan jadi konsekuensinya akan buruk gitu ya. Itu dia jawabannya yang delta. Oke, lanjut soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4 ini dengan teks yang berbeda ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf ya dengan soalnya, yaitu author would apparently agree relationship, hubungan antara inflammation, ini artinya peradangan ya, dan juga penyakit di paragraf 1 sama dengan fenomena apa. Oke, ini berarti soal analogi ya, seperti yang ada di pelajaran logika ya.
Yang diminta tadi dari paragraf 1 ya. Kata kuncinya yaitu adalah inflammation. Oke, tentang inflamasi ya. Kemudian di paragraf kedua ini membahas tentang brokoli ya, makanan yang bisa mengurangi risiko cardiovascular disease, yaitu penyakit jantung ya. Di paragraf ketiga yaitu di sini menyebutkan berries. Oke, ada berbagai makanan di sini, ada brokoli, kemudian berry, yaitu ada di sini juga dikatakan anti-inflammatory foods, makanan yang anti peradangan. Kemudian ada juga di sini disebutkan olive oil ya, minyak zaitun, beneficial for our health in multiple ways. Oke, ini hubungannya dengan kesehatan juga, ada makanan dan hubungannya dengan kesehatan ya. Dan di paragraf terakhir fatty fish ya, ikan di sini excellent source of omega 3 fats. Ya, untuk lemak omega 3 yang untuk mencerdaskan itu ya. Oke, yang tadi dimintanya adalah dari paragraf 1 ya, hubungan antara inflammation dan juga disease. Nah, di sini kan disebutkan ya, inflammation lalu ada disease. Di sini dikatakan inflammation is actually defense mechanism. Sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh ya, yang membantu di sini melawan luka dan juga infeksi. Akan tetapi chronic inflammation yang kronis atau yang parahnya gitu ya, atau yang akutnya, itu dikenal bisa mengakibatkan berat badan naik ya, weight gain, and disease, bisa menyebabkan penyakit juga. In addition to making us prone to cancer, bisa juga membuat kita rentan terhadap kanker dan juga rheumatoid arthritis. Oke, berarti hubungannya inflammation dengan disease di sini adalah kalau sebenarnya inflamasi itu bagus ya, peradangan, defense mechanism in our body. Tapi kalau yang kronis, yang parah, itu bisa menimbulkan penyakit. Berarti jadinya buruk kalau kebanyakan ya, kalau yang lebih parah maksudnya. Berarti samanya dengan yang mana nih? Apakah hubungan antara yang A, salt and high blood pressure, ataukah yang B, anemia and iron deficiency, kekurangan zat besi ya. Kemudian water, air dengan dehidrasi, D, zat besi dan juga penyakit jantung, dan yang E, gula dan energi. Oke, sama dengan yang mana? Dan ini hubungannya harus persis sama, posisinya pun juga sama seperti misalkan sapi makan rumput. Berarti samanya dengan harimau atau singa dengan makan daging. Nggak bisa kita tukar posisinya sapi, rumput, daging, harimau. Nanti jadinya sapi makan rumput, daging makan harimau, kan kebalik. Jadi harus persis sama ya. Nah, berarti di sini yang paling tepat jawabannya harusnya adalah yang A, yaitu salt and high blood pressure. Kenapa? Garam itu sebenarnya bagus, dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kalau terlalu banyak maka akan menghasilkan high blood pressure, tekanan darah tinggi yang tentunya akan merugikan kita ya. Kalau yang B, anemia, hubungan dengan iron deficiency, anemia adalah akibat dari kekurangan iron. Nah, berarti kan hubungan katanya ini berbeda dengan si inflammation dengan disease ya. Jadi yang B tidak tepat. Kemudian yang C, water and dehydration, kekurangan air akan mengakibatkan dehidrasi, bukan kelebihan tapi kekurangan air. Maka ini tidak tepat juga hubungannya, nggak sama dengan si inflammation dan disease ya. Lalu iron and heart disease, iron, kekurangan iron mungkin di sininya bisa juga mengakibatkan heart disease. Ini juga salah, bukan kelebihan iron jadi heart disease tapi justru kekurangan ya, karena kan zat besi itu kan justru yang bagus. Sugar and energy ya, sugar kita, gula itu sebenarnya butuh ya, tapi kalau kebanyakan, nah tentunya itu akan jadi tidak baik. Sugar kita perlu yang ada dalam karbohidrat itu untuk kita mendapatkan energi ya. Jadi sugar and energy ini kalau hubungannya adalah seperti kalau misalnya di sini ya, kalau kita samakan dengan inflammation dengan disease, sugar itu pasangannya bukan energi, tapi pasangannya adalah dengan diabetes. Karena kalau sugarnya kebanyakan, jadi diabetes, bukan lagi energi. Gitu, makanya ini hubungannya tidak tepat analoginya ya. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang soal nomor 5.
Pertanyaan untuk nomor 5 masih dengan teks yang tentang information tadi ya, atau peradangan. Yang diminta di sini soalnya adalah which sentence is not relevant atau irrelevant ya, yang tidak nyambung dengan topik yang didiskusikan di paragraf keempat. Oke, tadi di paragraf keempat yang ini ya berarti ya. Ini dia paragraf keempatnya. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Oke. Ini paragrafnya adalah paragraf yang bukan paragraf 1. Ini paragraf keempat ya. Artinya kalau untuk di teks model seperti ini ya, untuk nanti di UTBK ya, ini sebenarnya bisa juga nanti untuk disimak juga ya, atau ujian mandiri apapun. Yang namanya main idea ya, dalam bahasa Inggris ini agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada paragraf deduktif dan juga induktif ya. Dimana kalau paragraf deduktif itu main idenya ada di awal, di kalimat pertama, sedangkan induktif main idenya ada di akhir ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin jumlah paragrafnya itu yang jenisnya deduktif dan induktif itu chance-nya kemungkinan itu sama ya. Tapi kalau di bahasa Inggris hampir semuanya itu adalah deduktif ya. Biasanya yang masih ada kemungkinan induktif itu adalah paragraf pertama dari sebuah teks, karena bisa jadi bagian awal kalimat pertama dan kalimat kedua dari paragraf pertama sebuah teks bahasa Inggris itu digunakan untuk basa-basi. Mungkin bisa untuk background dari topiknya sebelum masuk ke topik ya, yang disebutkan di kalimat terakhirnya. Nah, sisanya di kalimat kedua, 3, 4, dan seterusnya itu hampir pasti yang namanya paragraf dalam bahasa Inggris itu jenisnya deduktif. Berarti main idenya ada di kalimat pertama. Jadi kalau kalian dapat soal model seperti ini, sentence pertama itu kemungkinan besar sudah hampir pasti ya, ini bukan jawabannya. Udah pasti dia justru yang paling nyambung, karena itu adalah main idenya justru. Main idenya berarti di sini adalah olive oil, minyak zaitun, bermanfaat bagi kesehatan kita dalam beberapa cara ya. Di sini berarti yang dibahas ya olive oil lalu berhubungan dengan kesehatan. Jadi kita tinggal cek aja sentence mana di antara 2, 3, 4, dan 5 yang nggak nyambung dengan yang dibahas di kalimat pertama, yang nggak ada hubungannya dengan olive oil dan juga kesehatan. Kita lihat di kalimat kedua, it is known for its cheap price. Nah, it-nya kan berarti mengacu pada olive oil. Tapi apa ngomongin health-nya, di sini dikatakan cheap price. Bisa jadi ini nomor 2 jawabannya. Kita cek yang sentence 3 ya. Being a key ingredient in Mediterranean cooking, olive oil is known to lower cholesterol. Oke, dia ini olive oil sebagai bahan baku utama di masakan Mediterranean ya. Ini bisa untuk mengurangi kolesterol dan juga untuk meningkatkan kesehatan jantung. Nah, jelas ini ada hubungannya dengan kesehatan sesuai dengan kalimat pertama. Berarti sentence 3 ini salah karena justru dia nyambung ya. Yang keempat, this is because it is rich in monosaturated fats. Kaya akan lemak yang monosaturated. Nah, berarti ini kan sesuatu yang bagus bagi kesehatan juga. Jelas ini masih nyambung dengan sentence pertama. Sentence 5, these types of fats are good for our body. Ya, good for our body. Berarti ini ngomongin tentang kesehatan pastinya. Nah, sudah jelas ya. Berarti yang tidak membahas tentang olive oil hubungannya dengan kesehatan hanya sentence kedua. Karena dia bilang di sini olive oilnya malah dihubungkan dengan ekonomi, cheap price ya. Jelas jawabannya adalah yang bravo. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan untuk nomor 6 masih dengan yang inflammation, yaitu adalah the author describes ini ya, mendeskripsikan makanan anti peradangan yang dapat mengurangi jumlah asupan makan yang jumlah asupan makan kita gitu ya. Itu ada di paragraf berapa disebutkannya? Tadi kan ada teks kedua, paragraf kedua maaf, itu adalah brokoli ya. Nyebutinnya brokoli. Kemudian di paragraf ketiga disebutkan berries ya, ada blackberries, blueberries, strawberries, raspberries. Kemudian di paragraf keempat ada olive oil.
Di paragraf kelima, fatty fish. Nah, maksudnya ini apa sih pertanyaannya? Yang dapat mengurangi jumlah asupan makan kita. Artinya kalau jumlah asupan makan kita berkurang, itu sama saja dengan bisa membuat kita kenyang. Ya, kalau kita makan makanan tersebut kenyang, artinya kita tidak perlu untuk makan lagi gitu kan ya. Jadi pada satu waktu asupan makannya itu bisa tidak banyak karena sudah kenyang. Nah, kita coba cek nih di paragraf mana disebutkan makanan-makanan yang bisa buat kita itu merasa kenyang ya. Di paragraf pertama sama sekali tidak disebutkan jenis makanannya. Hanya dikatakan di sini there are several anti-inflammatory foods we can eat to keep disease at bay, untuk menghindarkan kita dari si penyakit-penyakit ini ya. Jadi keep something at bay itu artinya adalah menjauhkan hal tersebut atau sesuatu tersebut dari kita gitu ya. Di paragraf kedua, broccoli is one to mention. Okay, we can incorporate broccoli in soups and salads, stir fry for a filling dish. Oke, filling dish ini artinya adalah makanan yang bisa mengenyangkan ya, yang bisa memenuhi bisa memadamkan rasa lapar kita, istilahnya seperti itu ya. Berarti di paragraf 2 nih ada ya. Jawabannya udah pasti bukan yang E, bukan yang B, karena nggak ada yang 2 ya, paragraf 2 sama sekali. Paragraf 3 yang berries di sini kita lihat powerful anti-inflammatory foods, good for our heart health, bagus untuk kesehatan jantung, tapi nggak dikatakan ini mengenyangkan, jadi bukan di paragraf 3 ya. Paragraf keempat, olive oil, benefits, monosaturated fats, lower cholesterol, tidak disebutkan di paragraf keempat, ini makanan yang mengenyangkan juga ya. Bagaimana dengan yang 5 nih? Bisa jadi yang 5 ya. Excellent source, we can have salmon, sardine, dan juga anchovies. Anchovies ini ikan teri ya. They also give us protein boost, keep kidney disease ya. Kidney disease berarti penyakit ginjal, jantung, dan juga diabetes at bay, bisa menghindarkan dari 3 penyakit ini. Amazing anti-inflammatory foods, quite filling too, lumayan mengenyangkan juga. Nah, ini sama ya dengan yang tadi di paragraf kedua. Jadi jawabannya itu bukan yang A, bukan yang C, yang paling tepat adalah jawaban yang delta, yaitu tadi disebutkan di paragraf 2 dan paragraf 5 untuk makanan-makanan yang mengenyangkan. Itu dia jawabannya. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh tulis komen kalian di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Lalu, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih